Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sholat isya dan tarawih di Masjid Darul Ilmi PTIK Jakarta, yang mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmatnya kepada kita sekalian. Anugerah yang terbesar yang Allah siapkan pada malam-malam Ramadan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam di mana ketika seorang hamba mendapatkan momentum dengan ibadahnya yang khusyuk, dengan amalan-amalan solehnya yang dia laksanakan secara benar, secara baik dan secara etis, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Fadilah atau pahala yang didapatkan melebihi amalan ibadah tanpa Lailatul Qadar sebanyak alfu syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke tahun itu 83 tahun. Seseorang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selama dia 83 tahun tidak melakukan kesalahan-kesalahan, yang ia lakukan adalah kebenaran-kebenaran, lalu dia juga melakukan kebaikan-kebaikan, dia tinggalkan keburukan-keburukan, lalu profil akhlaknya adalah akhlak yang etis, dia tinggalkan hal-hal yang non etis atau tidak etis, itu dikerjakan terus-menerus secara istiqomah tanpa henti selama 83 tahun, itu masih lebih baik kita mendapatkan pahala dari atau anugerah dari malam Lailatul Qadar. Ini untuk menunjukkan betapa mulia dan agungnya momentum Lailatul Qadar. Tentu tidak sembarangan orang mendapatkan ini. Di kalangan kita masyarakat, kaprah terjadi setelah bulan Ramadan memasuki malam-malam likuran. Kita sebentar lagi besok malam 21, 23, 25, 27, 29 diyakini betul itu adalah turunnya Lailatul Qadar. Walaupun secara hakiki tidak ada yang bisa memastikan kapan itu Lailatul Qadar, tapi yang jelas terjadi pada bulan Ramadan. Karena kita menganggap dan berkeyakinan bahwa betapa agungnya, betapa besarnya fadilah daripada Lailatul Qadar, maka di masyarakat berupaya mendapatkannya, menjemputnya dengan cara meningkatkan amaliyah-amaliyah pada bulan Ramadan dengan ihya layali Ramadan, menghidupkan
malam-malam Ramadan. Bahkan kalau perlu menginap di masjid. Tapi kadang-kadang terjadi disalahgunakan. Ke masjidnya bawa bantal. Yang terjadi pindah tidur dari rumah ke masjid. Padahal i'tikaf adalah terus-menerus melakukan amalia-amalia yang dianggap itu sebagai wasilah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Contohnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran kita inginkan nanti di kehidupan akhirat menjadi rafiqa, menjadi kawan kita, menjadi saksi kita bahwa kita himmah, bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca firman-Nya. Di malam-malam yang kita berkeyakinan akan turunnya Lailatul Qadar semakin intens. Tidak hanya 1 juz per hari, tapi lebih banyak dari itu. Kita tingkatkan secara kuantitas dan secara kualitasnya. Tapi dalam hal ini tentu juga ketika kita membaca Quran, kita perhatikan dan tidak boleh abai untuk membaca secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah secara. Buat apa cepat-cepat baca Quran dan mengabaikan tartil atau tajwid yang akan menghilangkan keberkahan daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Hadirin hadirat yang berbahagia, ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan untuk kita menggapai dan menjemput fadilah daripada Lailatul Qadar, bisa juga dilakukan dengan meningkatkan ibadah maliyah kita dalam bentuk sedekah dan infak yang kita keluarkan untuk membantu sesama. Seseorang yang mendapatkan aura daripada Lailatul Qadar, ia merasa ringan untuk mengeluarkan apa yang dia miliki untuk membantu sesamanya yang kurang beruntung. Apa yang kita rasakan pada bulan Ramadan ini betul-betul memberikan stimulus. Kalau di bulan-bulan puasa, mungkin di bulan-bulan di luar Ramadan, mungkin kita infak dengan ukuran sekian. Tetapi ketika kita masuk di bulan Ramadan, jumlahnya kita tingkatkan, jumlahnya kita naikkan, karena kita tahu betul bahwa pada bulan Ramadan, terutama dalam kerangka menggapai Lailatul Qadar, Allah akan melipat gandakan pahala ibadah-ibadah kita, baik ibadah qauliyah kita dengan bacaan Al-Quran ataupun dengan ibadah maliyah kita dengan sedekah. Kita tingkatkan pula ibadah-ibadah sunat, salat sunat yang lainnya. Satu keadaan yang luar biasa yang kita dapatkan pada bulan Ramadan adalah melaksanakan salat dengan jumlah kuantitas yang lebih dibandingkan dengan hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa, tidak terasa kita lakukan. Kalau qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu biasa kita lakukan. Tapi kita masuk di bulan Ramadan, kita tambah lagi dengan tahajudnya, dengan hajatnya, dengan sholat-sholat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini iri atau ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pendakian sufistik. Orang-orang sufi, di mana menempatkan ibadah yang sunat wajib bagi dirinya, sementara kita belum sampai ke situ. Bagi orang sufi atau yang sekarang sedang melakukan pendakian kesufian, sholat sunat wajib bagi dirinya, puasa sunat wajib bagi dirinya. Ini tantangan terbesar bagi kita adalah pasca Ramadan. Akankah kita nanti ditantang oleh satu qaul yang menyatakan apabila kita selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh, lalu kita teruskan ditambah dengan 6 hari setelah Idul Fitri, jadi tanggal 2 Syawal sampai 6 hari.
Nah, justru godaannya luar biasa, lebih besar. Fadilahnya juga lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita ingin menjadi pribadi yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau munajat kita munajatkan kepada Allah, segala permohonan kita munajatkan kepada Allah, dan Allah ridho dengan munajat kita, maka tidak ada hijab apapun, tidak ada satir apapun, tidak ada penghalang apapun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kuncinya adalah kita harus ada pada 3 hal prinsip tadi. Yang pertama benar, yang kedua baik, dan yang ketiga etis. Jadi dalam rangka kita mendapatkan Lailatul Qadar, hendaknya ini merupakan satu upaya untuk kita menaikkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.